خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Meneruskan bacaan hadis subuh yang lalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala kana yuhillu minna al-muhillu fala yunkaru alaihi wa yukabbiru minna al-mukabbiru fala yunkaru alaihi. Muttafaqun alaih. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, di antara kami ada yang bertalbiyah dan tidak diingkari, dan ada yang bertakbir dan tidak diingkari. Muttafaqun alaih. Jadi ketika sudah menunaikan niat, sudah memulai untuk melaksanakan tawaf ataupun juga sa'i, ataupun sebelumnya setelah berniat untuk menuju tempat yang ditentukan. Nah, di sini ada yang mengucapkan, ada yang bertalbiyah dan tidak diingkari itu, dan ada yang bertakbir dan tidak diingkari. Jadi kalimat-kalimat thayyibah yang dikumandangkan sebelum selesai melaksanakan rangkaian ibadah umroh atau ibadah haji, memang pada intinya adalah mengumandangkan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat talbiyah, takbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat itu tidak diingkari, tidak ditinggalkan, tidak dilarang, tapi justru lebih banyak untuk melaksanakan, untuk berdoa, memohon kepada Allah di dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Kemudian wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqala ba'asani an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi saqali au qala fi jam'in bilailin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah SAW telah mengutus saya digolongkan orang yang berat, atau ia berkata digolongkan orang yang lemah, dari Muzdalifah pada waktu malam. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, sesudah ataupun setelah meminta izin kepada Rasulullah di malam Muzdalifah untuk berangkat terlebih dahulu, karena ia adalah wanita yang lemah, yakni yang berat, dan Rasulullah itu mengizinkannya. Jadi Saudah telah meminta izin kepada Rasulullah SAW di malam di Muzdalifah untuk berangkat terlebih dahulu, karena ia adalah wanita yang lemah. Jadi biasanya keluar dari Muzdalifah, mungkin bagi orang yang sudah ibadah haji, pertama kumpul di Arafah gitu ya. Di Arafah itu untuk menunaikan, untuk wukuf gitu ya. Dan dalam istilah lain, berkumpul di sana itu menjadi sesuatu yang sangat menentukan jadi tidaknya haji. Nah, dikumpul di padang Arafah sampai maghrib biasanya itu. Dari maghrib itu diangkut jamaah haji menuju ke mana? Menuju ke Muzdalifah tuh. Untuk apa? Untuk mengambil batu. Nah, biasanya di Muzdalifah itu sampai jam 12 malam. Dari Muzdalifah bergerak lagi jamaah haji ini kemana? Ke Mina. Nah itu
Di Mina untuk bermalam lagi biasanya itu ada yang napar awal, ada yang napar sani. Nah, salah seorang yang bernama tadi dikatakan di awal hadis tersebut yaitu Saudah gitu. Karena lemah, merasa kelelahan, kecapean gitu. Sehingga minta izin untuk terlebih dahulu berangkat. Yang biasanya mungkin jam 12 baru bergerak, nah ini lebih awal gitu. Karena diharapkan nanti sampai ke Mina itu ya menjelang pagi gitu. Nah, di sini minta izin supaya lebih santai mungkin waktunya, supaya lebih leluasa gitu. Tapi bagaimanapun itu adalah izin dari Rasulullah terhadap hal seperti ini menjadi penting dilakukan. Dan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasul SAW telah bersabda kepada kami, janganlah kalian melontar jumroh sehingga naik matahari. Diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali Nasai, dan padanya ada inkito namanya. Pada sanadnya ada Hasan al-Irmi. Imam Ahmad berkata Hasan al-Irmi tidak mendengar hadis dari Ibnu Abbas. Jadi janganlah kalian melontar jumroh nih, sehingga naik matahari. Jadi hari pertama tadi kan tanggal 8 masuk Arafah, tanggal 9 di Arafah, kemudian sore menuju ke Muzdalifah, jam 12 keluar untuk menuju Mina. Nah, di Mina itu mungkin kalau sudah sampai di Mina nih, sudah lewat jam 12-an, sudah jam 1, jam 2, jam 3, maka biasanya langsung menuju kemah masing-masing nih. Nah, setelah menuju kemah, sholat subuh di kemah di situ ya, atau di tempat-tempat yang telah ditentukan. Nah, ada hari pertama melontar jumroh. Biasa jumroh yang itu jumroh yang kabir katanya, jumroh besar. Nah, hari itu melontar jumrohnya di sini waktunya adalah ketika matahari sudah naik nih. Karena ada larangan janganlah kalian melontar jumroh sehingga naik matahari. Jadi setelah naik matahari mungkin jam 9, jam 10. Tapi di situ dibayangkan jumlah orang yang melontar hari pertama itu akan lebih ramai gitu. Ataupun masih ada peluang-peluang tapi sudah mulai ramai. Nah, di situ yang menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami strategi yang bisa digunakan oleh para jamaah untuk hari pertama melontar 1 jumroh. Di tanggal 10 itu melontar 1 jumroh. Nah, besoknya berapa jumroh? 3 jumroh. Jumratul ula, terus wusto dan Aqobah, 3 jumroh. Jadi hari pertama cuma 1. Setelah 1 di situ kemudian balik lagi ke tenda, ke kemah, atau ada yang terus ke Mekah untuk tawaf dan sa'i, tahalul saat itu balik lagi ke Mina lagi untuk meneruskan perjalanan ibadah haji selanjutnya. Jadi memang hal ini menjadi penting dipelajari, dipahami, karena ibadah haji itu ibadah yang harus ia memperjuangkan ataupun berjuang menuju tempat yang jauh. Kemudian di situnya orang tumplek kumpul betapa jumlah yang sangat banyak. Kemudian makanya kesehatan sangat diutamakan. Kemudian situasi yang aman juga perlu diciptakan. Sehingga jumlah berapapun umat Islam mudah-mudahan bisa menunaikannya dengan penuh kehusyuan. Karena bagaimanapun ibadah haji ibadah yang memiliki cara, ucapan, perbuatan yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yaitu harus tempatnya tertentu, waktunya tertentu, dan tidak di mana saja dilakukan kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bagi yang sudah ibadah haji menjadi nostalgia perjalanan ibadah haji. Bagi yang belum, mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk bisa menunaikan ibadah haji, ibadah umroh dengan mengikuti contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan pengajian kita diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala.
Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da. Allahumma yassir umurana, Allahumma faqihna fid din waghfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abror ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.